Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, kawan-kawan para games lover, pencinta batu yang sangat saya banggakan dan saya muliakan. Sore hari ini kembali pada kesempatan yang sama, saya akan mengajak kawan-kawan sekalian untuk melihat bagian dari koleksi yang sangat baik ini, koleksi yang sangat perfect, koleksi yang beberapa waktu yang lalu menjuarai beberapa turnamen dan kompetisi untuk Pictorial Agate, yaitu batu lafaz Allah, batu yang sangat dimuliakan dan diagungkan oleh orang Islam. Tapi bukan orang-orang Islam saja, kawan-kawan. Ini karena di dalam bentuk penulisan itu lafadznya lafaz Allah, bahasa Arab. Allah itu adalah Tuhan semesta alam, Tuhannya semua makhluk tanpa terkecuali. Mau orang Islam, mau orang Kristen, mau orang Hindu, maupun orang Buddha. Cuman mereka mengistilahkan nama Tuhannya yang bermacam-macam ya. Ada yang menyebut Yang Widi, ada yang menyebut Tuhan Bapa, ada yang menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai macam persepsi dan agama menuhankan bahwasanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan mereka. Maka kawan-kawan sekalian, pada sore hari ini saya mengajak kawan-kawan sekalian untuk melihat satu dari bagian koleksi yang terbesar. Kalau menurut saya ini adalah masterpiece ya, mahakarya alam semesta. Karena batunya yang meng-create bukan kita manusia, namun ini adalah batu-batu natural yang ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merekam namanya di alam semesta ini maupun di benda-benda mati yang ada di berbagai macam jenis batu. Jadi batu yang nanti kita lihat, kawan-kawan, ini adalah batu dari berbagai macam jenis Pictorial Agate. Jenisnya ada yang kecubung, ada yang turquoise, pirus, ada yang batu konon katanya ada batu ruby juga, ada juga tertulis di sejenis batu anggur. Kalau anggur itu ya mungkin kalsedon kali ya. Kemudian oke, kawan-kawan, sebelum saya melanjutkan menceritakan tentang batu, kebetulan sore ini ada suatu hal yang sangat mengembirakan. Bersama saya ada sang juri batu nih yang biasa mengikuti kawan-kawan jika melaksanakan turnamen batu di berbagai macam kelas ya, mau Pictorial Agate, mau batu jenis turquoise, mau batu jenis kalsedon. Kebetulan bersama saya ini ada Mas Fajar. Mas Fajar ini Masya Allah, kawan-kawan, beliau ini adalah seorang juri yang menurut saya itu juri yang jujur gitu. Karena dalam menjuri perbatuan ini butuh kejujuran, bahwasanya batu itu baik apa tidak. Karena kalau juri-juri yang dikondisikan, waduh, itu dia merusak, ini yang merusak citra kompetisi perbatuan, dan ini yang tidak direkomendasikan. Nah, beliau ini sungguh banyak tahu tentang hal ihwal batu-batu lafat ini. Kenapa batu lafat ini saya angkat? Karena ini adalah batu lafat milik semua makhluk, kalau boleh saya katakan, milik semua agama. Cuman Allah menuliskan namanya di batu, mungkin ada dalam bentuk tulisan hieroglif atau bahasa yang pada zaman kuno dulu. Tapi namun di sini Allah banyak sekali menulis namanya dalam bentuk bahasa Arab. Jadi bahasa Arab ini bahasa pertengahan, bahasa yang konon dulu bahasa Median, perkembangan etimologi bahasa seluruh dunia. Jadi perkembangan bahasa ini bahasa Arab. Dalam kepercayaan agama Islam, besok katanya kalau kita masuk ke dalam surga itu bahasanya pakai bahasa Arab, kawan-kawan. Mungkin bahasa awal manusia. Karena bangunan yang pertama kali dibangun, tempat peribadatan untuk agama Samawi, agama langit, itu konon katanya di tanah Makkah, di Mekah. Nabi yang mengajarkan manusia kepada agama tauhid, bapak tauhid katanya itu adalah Nabi Ibrahim dan Abraham. Jadi Nabi yang membangun
Baitullah, yaitu bangunan awal Ka'bah katanya. Konon dunia ini dulu katanya semuanya terendam dalam air. Kemudian katanya ada permukaan daratan yang pertama kali muncul, itulah Makkah, dan itulah Baitul Haram katanya. Hari ini manusia semuanya bertawaf mengelilingi daripada Ka'bah itu counterclockwise. Ini kawan-kawan sekalian, ini hanya cerita yang ingin saya sampaikan sebagai pembuka untuk berita hal ikhwal tentang kenapa hari ini saya mengangkat cerita Batu Lafat. Sedikit cerita sambil kawan-kawan menyaksikan keindahan batu-batu lafat dengan tulisan alam ini. Jadi ada sedikit cerita yang saya ambil dari beberapa waktu yang lalu ya. Ketika batu cincin akik 1000 tahun berlapas Allah ditemukan di Swedia. Cerita ini agak unik. Saya kombinasi dengan berbagai macam cerita jenis batu. Nanti kita akan adakan sedikit dialog, pertanyaan singkat. Bagaimana sih melihat keaslian batu-batu lafat dengan Bang Fajar yang ada bersama dengan kita hari ini. Oke kawan-kawan, ini ada sebuah cerita, sebuah batu akik, batu berwarna ungu ditemukan di Birka, Swedia 1800 tahun. Maksudnya tahun 1800. Sudah cukup lama, namun keberadaan cincin ini sekarang kembali naik beritanya setelah peneliti mampu membuka tabir misteri di balik temuan batu cincin itu. Sebagaimana dilansir di Science News, para peneliti meyakini bahwa cincin yang ditemukan di dalam kuburan seorang wanita dari abad ke-9 tersebut merupakan bukti erat ada peradaban bangsa Viking di Skandinavia dengan peradaban dunia Islam. Hal ini terlihat ada batu lafaz Allah katanya di sebuah batu cincin yang mereka temukan. Jadi selain itu hingga kini diyakini bahwasan cincin yang menggunakan batu mulia amatis berkecubung ungu violet, namun melalui pengamatan dekat ini jenisnya jenis batu amatis rupanya yang ditemukan itu katanya. Dilihat pakai mikroskop elektron, batu yang berwarna bening sejenis kaca itu katanya kayak kaca berwarna bening seperti kaca, sebuah material eksotis pada saat itu. Diungkapkan oleh ahli biofisikawan itu Sebastian Warmlander dari Universitas Stockholm. Jadi para peneliti yakin bahwasanya dia menemukan tanda-tanda peradaban di masa lalu, bahwasanya di zaman itu juga batu-batu lafat ternyata sudah dipakai. Hal ini menunjukkan bahwasanya cincin mungkin oleh pengrajin Arab mungkin pada masa lalu. Ini kan dalam bentuk ukiran, dalam bentuk bukan bentuk natural asli yang dicontohkan oleh alam. Ditemukan juga di wilayah Skandinavia dulu di kawasan tujuan pemasaran barang mewah pada masa lalu. Ada batu yang terbuat dari kaca zaman Mesopotamia 3400 tahun yang lalu. Jadi ini menunjukkan bahwasanya ada naskah kuno yang menyebutkan sekitar 1000 tahun yang lalu itu terjadi interaksi bangsa Skandinavia dengan peradaban Islam di dunia barat. Ini hanya sebagai bentuk penggalan bahwasanya sejenis batu lafat ini ternyata sudah diminati oleh orang sejak pada masa yang lalu, sejak awal-awal peradaban dunia Islam. Namun yang terjadi sekarang kawan-kawan sekalian, di beberapa tempat ditemukan ada beberapa batu yang ternyata setelah dicek batu itu digosok muncul lafadznya. Ada yang lafadz alami terlihat oleh manusia, ada bentuk batu lafadz yang tidak terlihat oleh manusia dalam bentuk bongkahan. Ketika batu itu digosok ternyata muncul huruf lafadznya. Kalau saya meyakini sebagai orang Islam bahwa saya itu menunjukkan bahwa bertasbih apa-apa yang ada di alam semesta ini, apa-apa yang ada di langit dan apa-apa ada yang di bumi. Kadang-kadang di bumi mungkin orang banyak tidak menyuarakan Allah, maka Allah telah memberi peringatan melalui benda-benda yang ada di alam semesta ini. Batu-batu ini ternyata salah satu urat-uratnya memunculkan lafadz Allah yang menjadikan bahwasanya batu ini suatu peringatan bagi manusia, bahwasanya benda mati pun Allah bisa membuat dia bicara dan membuat orang berinterpretasi
Kadang-kadang orang bicara sendiri ngeliat batu itu karena komen-komen bahwasanya Allah telah memunculkan eksistensinya pada batu. Maka ini semua kawan-kawan sekalian, batu-batu lafat banyak bermunculan di dunia ini. Yang para hunting, para pemburu-pemburu batu, kalau dia berjalan dari satu relung bumi ke relung bumi yang lain, ketika dia mendapatkan batu-batu, entah itu batu mulia, entah itu batu aki, kadang-kadang kalau dia memiliki spiritualitas yang cukup baik, kadang-kadang Allah memperlihatkan bahwasanya di urat-urat batu itu dia temukan ada lafaz Allah di sana. Bahkan beberapa waktu yang lalu ada batu rubi, yang di batu rubi itu tertulis lafaz Allah dan harganya sangat fantastis. Jadi kawan-kawan sekalian, batu ini kalau menurut saya tidak layak diperjualbelikan. Karena Allah tidak pernah memperjualkan, kita dilarang memperjualbelikan ayat-ayat Allah. Tapi ini kan kadang-kadang orang butuh hiburan semata-mata untuk dikenakan, kemudian digunakan sebagai perhiasan. Jadi Allah sebenarnya tidak suka diperniagakan, karena ayat-ayat Allah itu dilarang untuk diperjualbelikan. Kalau mungkin hanya untuk sebagai mahar atau hadiah, ya sah-sah sajalah itu. Oke kawan-kawan, itu adalah pengantar yang ingin saya sampaikan. Ini pengantar yang kedua kalinya. Saya ingin bertanya sekarang kepada kebetulan Mas Fajar yang ada bersama dengan kita. Saya ingin menanyakan Mas Fajar, ini kalau kira-kira batu lafat ini orang melihat dari sisi keasliannya itu, orang melihatnya dari bagian yang mana ya? Supaya para pencinta batu khususnya game lovers ini mengetahui bahwasanya batu lafaz Allah itu adalah betul-betul batu lafaz yang natural. Karena banyak sekali orang membuat imitasi batu lafaz ini sekarang harganya sangat murah. Konon pengrajinnya katanya banyak di Sukabumi, di Madura sana katanya kalau untuk di Indonesia. Kalau di Arab Saudi mungkin nggak ada lah yang plagiator itu lebih banyak di Indonesia dan di Cina kalau saya lihat. Nah ini Mas Fajar, saya mau nanyakan gimana kira-kira Mas Fajar, bisa Mas Fajar ceritakan? Pengetahuan saya, kalau melihat batu lafad itu, Sebagai contoh-contoh di gambar itu ya. kita fokus saja kepada uratnya, ada bikinan atau enggaknya, ada seperti ukiran, seperti seperti mendayat batu, melapisi batu. Seharusnya seperti ini nih. Ini sangat natural. Tidak ada yang istilah bikinan, karena si uratnya itu tembus ke belakang. Ini kalau nggak salah ini jenisnya sisik naga ya? Sisik naga, ya sisik naga. Apa nama latinnya kalau sisik naga itu? Sisik naga itu non ferrit pokoknya. Jombi, sisik naga Jombi dari Makassar ini batu ini. Iya, saya nggak salah, saya pernah liputan tentang batu sisik naga. Ini yang sisik naga motif ya, sisik naga motif ya. Nah, batu lafat ini kan berbagai macam bentuk variannya ya. Iya. Apa-apa saja sih yang kelihatan yang lebih banyak, maksudnya di tradingkan, di niagakan di pasar gitu kalau untuk batu-batu lafat itu, karena ada yang gampang di diet, terus kemudian huruf-hurufnya ada gampang ditegaskan, kemudian diberikan pewarnaan melalui pemanasan. Yang lebih mudah dibikin itu dari bahan fosil, karena pori-porinya itu sangat pori-porinya itu besar, jadi bisa diopen. Dari bahan kalsedon pun juga bisa, cuman lebih mudah dari bahan fosil, karena fosil itu pori-porinya besar dan bisa disuntik atau didiet lah bahasa pasarnya itu. Tapi insya Allah ini batu. Nah, batu yang natural sekarang semua ini. Mas Fajar saksikan ini, kebetulan ada beberapa batu yang alhamdulillah pernah menang pada waktu beberapa waktu yang IGS lalu, ya. ketika mati.